Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wa sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ila jami'il ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin Sayyidina Syaikhul Qadir Jailani wa ila jami'il awliya'i tis'ah wa khususan ila masyayikhi wa masyayikhina wa jiddi wa jiddina wa jami'il muslimina kafatan min masyayikhil ardi ila magharibiha bahriha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-faslul awwalu fi sifatillahi ta'ala. Benar ini? Ada al-fasalnya punya kalian? Gak ada. Langsung babak tuh ya. Mari baca bareng-bareng. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Wa ba'du, dan setelah menyebut atau membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat beserta salam panjang, tapi nggak perlu diartikan karena ini sudah lumrah. Wa ba'du, dan setelah baca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, ini adalah kemarin kan pengantar musannif ada basmalahnya, hamdalahnya, sholawat beserta salam. Fa'lam, maka ketahuilah biwujubil ma'rifatih, dengan wajibnya mengetahui, dengan wajibnya mengenal, min wajibin, berupa perkara yang wajib atau hal-hal yang wajib lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Isrinah menjadi maf'ul bihi dari i'lam. Isrinah kepada 20 sifatan sifatnya. Sifatan menjadi tamyiz. Setelah baca basmalah, hamdalah, sholawat beserta salam, maka ketahuilah bahwa sifat yang wajib diketahui, sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui itu jumlahnya 20 sifat. Ada 20 sifat yang wajib kita ketahui. Ay wa ba'dah dzikril basmalati, artinya dan setelah menyebut basmalah, walhamdulatih, dan hamdalah. Basmalah maksudnya bismillah, walhamdulatih maksudnya alhamdulillah. Wassalatih, dan salawat, wassalamih, dan salam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan pengikut-pengikutnya yang bukan mubtadi, bukan ahli bid'ah. Setelah baca basmalah, hamdalah, salat dan salam, fa'akuluh, kemudian berkata siapa saya, lakah kepadamu, kepada kita maksudnya, lakah kepadamu, i'lam, ketahuilah. Bisa lakah ini kepada kita atau lakah kepada musannif atau kepada nadim, karena ini katanya abad ini adalah
sabda Nabi di dalam mimpi yang diutarakan kepada musannif. I'lam, ketahuilah, ai i'rif, artinya kenalilah. Wa tayaqqan, dan yakinilah. Yakini ayyuhal mukallafuh, wahai orang mukallaf. Ketahui, yakini bahwa wahai orang mukallaf, yakini isrina sifatan, kepada 20 sifat, isrina sifatan, kepada 20 sifat, wajibatan, yang wajib lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, alat tafsili, secara detail, secara tafsil, secara terperinci. Ketahui sifat-sifat yang wajib kepada Allah yang berjumlah 20 secara perinci. Kenapa kau wajib? Li'annal ma'rifatah, karena sungguhnya mengetahui, sesungguhnya ma'rifah, wajibun, ialah wajib, ala kulli mukallafin, atas seluruh orang mukallaf. Balik akil, itu mukallaf, ya kita ini wajib. Wahdar, dan hindarilah, wahdar dan hindarilah, minat taklidih, dari bertaklid, ikut-ikut, taklid. Fayakunuh, maka ada, kalau kamu bertaklid, fayakunuh, maka ada, imanukah, apa imanmu, imanukah, apa imanmu, ada, mukhtalafan fihi, ialah ini mukhtalafan menjadi khabarnya yakunu. Mukhtalafan ialah, mukhtalafan fihi ialah diperselisihkan, mukhtalafan fihi ialah diperselisihkan. Jangan sampai bertaklid dalam masalah keimanan, di dalam masalah tauhid akidah. Kenapa? Kalau kamu bertaklid berarti imanmu masih diselisihkan. Atau kalau misalnya saya katakan, Allah itu memiliki, ada apa enggak? Ada. Kata siapa? Kata dia. Misalnya kayak gitu kan. Hanya bertaklid, tak kemudian bernador. Bukti bahwa Allah itu ada apa? Apa dalilnya? Tak bernador seperti itu. Hanya sekedar taklid, ikut-ikut. Karena kita dilahirkan dari orang tua yang Islam, sehingga kita ikut Islam. Hanya bertaklid toh, ikut-ikut. Kata orang, kata kiai, kata ustadz, kata orang tua, bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu memiliki sifat yang 20 yang wajib bagi beliau, bagi Allah. Kalau hanya bertaklid, maka imanmu masih diselisihkan, masih diragukan, belum mantap, belum pasti. Sehingga harus tahu secara tafsil, secara terperinci. Faqauluhu, maka adapun perkataan nadim, perkataan orang yang menyusun nadom ini, itu nadim namanya. I'lam, perkataannya i'lam. Bimakna i'rif, ialah bimakna, ialah dengan bermakna i'rif, kenali. Kaqaulihi ta'ala, sebagai mana firman Allah Ta'ala, la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. La ta'lamunah, tidak tahu siapa mereka, hum, siapa kalian, hum, kepada mereka. La ta'lamunah, tidak kenal atau tidak tahu siapa kalian, hum, kepada mereka. Allahu, adapun Allah, ya'lamu, ia tahu siapa Allah, hum, kepada mereka. Lafadznya ta'lamuh, tapi yang dimaksud adalah ta'rifu. La ta'rifuna, artinya tidak kenal siapa kalian, hum, kepada Allah, hum, kepada mereka. Allah, adapun Allah, ya'rifuhum, ialah mengetahui siapa Allah, hum, kepada mereka. Jadi alimah, i'lam. I'lam ini fil amar dari fil madi, alimah. Ya, ya'lamu. Karena fil madinya adalah ya'lamu, yakni fathah ainul fi'lihnya, ain fi'ilnya itu dibaca fathah, maka fi'il awalnya juga alimah, ya'lamu, berarti i'lam. Tahu cara membentuk fi'il amar?
Sudah kan ya? Materi yang dijelaskan di kelas-kelas. Ya'lamu berarti i'lam. Arifah ya'rifu berarti i'rif. Oleh karena itu falidalikah maka karena hal itu atba'ahun nadim. Atba'ah mengikutkan hu kepada i'lam. An-nadimu siapa nadim? Qauluhu apa perkataan nadim biwujubil ma'rifah. Oleh karena itu karena alimah itu bermakna iktif, maka kemudian kata-kata i'lam itu diiringi dengan kata-kata ma'rifah biwujubil ma'rifah. Ini yang buktikan bahwa alimah di sana bermakna arifah. Wahinaidin dan ketika hal itu, ketika alimah bermakna arifah, i'lam bermakna i'rif, fayata'adda maka muta'addi apa i'lam, fayata'adda maka muta'addi apa i'lam ila maf'ulin wahidin kepada satu maf'ul. Ila maf'ulin wahidin kepada satu maf'ul. Karena begini, alimah itu banyak artinya. Ada yang alimah bermakna arifah. Ada alimah yang bermakna tahu. Ada alimah yang bermakna yakin. Kalau bermakna yakin bisa muta'addi kepada 3, bisa 2. Kalau arifah muta'addi kepada satu maf'ul. Seperti aro. Ketika diberi hamzah itu muta'addi kepada 3 maf'ul. Berarti bisa menjadi muta'addi 1 maf'ul, bisa muta'addi kepada 2 maf'ul, bisa muta'addi kepada 3 maf'ul. Di sini i'lam bermakna arifah berarti muta'addinya kepada 1 maf'ul. Maksudnya muta'addi kepada 1 maf'ul di mana? Cukup membutuhkan 1 maf'ul. Arifahu sudah cukup. Muta'addinya kepada 1 maf'ul, tak butuh 2 maf'ul. Qala berkata Al-Fayyumi, siapa yang Al-Fayyumi? Fil Misbahih di dalam kitab Al-Misbah. Di depan dikatakan Al-Misbahul Munir. Imam Al-Fayyumi. Wa idza kana dan apabila ada ilmun apa ilmu bimaknal yakini ialah dengan bermakna yakin, alimah bermakna yakin, ta'adda maka muta'addi apa alimah yang bermakna yakin ila ini kepada 2 maf'ul. Kalau alimah itu bermakna yakin, maka muta'addinya kepada 2 maf'ul. Kalau bermakna arifah, muta'addi 1 maf'ul. Wa idza kana bimana arafah, arafah ya bukan arifah ya. Wa idza kana dan apabila ada apa alimah bimakna arafah, ia bermakna arafah, ta'adda ila maf'ulin wahidin, maka muta'addi apa alimah yang bermakna arafah ila maf'ulin wahidin kepada maf'ul 1 atau 1 maf'ul. Ini di kitab Al-Misbahul Munir dikatakan seperti itu. Kalau bermakna arafah berarti muta'addinya pada 1 maf'ul. Kalau bermakna yakin muta'addi kepada maf'ul. Alimah alimtu Zaidan qa'iman. Berarti Zaidan qa'iman. Zaidan itu maf'ul pertama, qa'iman maf'ul kedua. Berarti alimah di sini bermakna yakin. Saya yakin kepada Zaid qa'iman kepada orang yang berdiri. Ya kayak gitu. Berarti itu muta'addinya kepada 2 maf'ul, berarti bermakna yakin. Wa innama abbaron nadimuh dan hanya saja abbaroh mengungkapkan an-nadimuh siapa nadim. Mengungkapkan siapa nadim bi i'lam dengan kata-kata i'lam. Kenapa nadim kok menggunakan redaksi i'lam? Kenapa enggak yang lain? Tambihan karena mengingatkan sebagai pengingat. Lisami bagi sami bagi pendengar. Lisami bagi pendengar ala annama yulqa ilaihi. Ala annama atas sungguhnya suatu yulqa yang dilontarkan apa amma ilaihi kepada sami. Yulqa yang dilontarkan apa amma ilaihi kepada sami. Minal qaulih berupa ucapan, maksudnya ucapan yang dilontarkan oleh nadim
oleh musannif kepada orang yang mendengarkan, yalzamu ialah wajib hifduhu apa menghafal ma. Ialah wajib hifduhu apa menghafal ma. Ini mengingatkan bahwa apa yang sudah dikatakan musannif ialah harus dihafalkan. Kenapa? Li'annahu karena sungguhnya qaul pembahasan yang akan dibahas oleh musannif, aslu kulli khairin ialah asal setiap kebaikan, sumber setiap kebaikan. Bahwa qaulun yang akan dibahas nanti adalah sumber dari setiap kebaikan. Wa isyaratan dan sebagai isyaratan atau kepada tambihan. Wa isyaratan dan sebagai isyarah ila anna kasbal ilmi, bahwa sungguhnya mencari ilmu afdalul aksabi ialah paling utamanya kasab. Afdalul aksabi ialah paling utamanya pencarian. Menuntut ilmu ialah paling utamanya pencarian. Mencari ilmu itu lebih utama. Makanya mengatakan i'lam, ilmu. Mengatakan ilmu itu penting. Walam yakul dan tidak berkata siapa musannif ifham. Lebih memilih i'lam daripada ifham. Kenapa kok tidak menggunakan ifham? Li'annal amroh, karena sungguhnya amar perintah. Karena sungguhnya perintah bil fahmi dengan paham. Ifham itu kan bermakna pahamilah. Yastada'i ialah menuntut apa? Ifham. Yastada'i ialah menuntut apa ifham atau amar bil fahmi. Menuntut kalaman sabiqon kepada kalam yang telah lalu. Kalaman sabiqon kepada kalam sabiqon yang telah lalu. Yufhamu yang akan dipahami apa kalam. Yufhamu yang akan dipahami apa kalam, walam yujad dan tidak ditemukan apa kalam huna di sini. Kalau menggunakan kata-kata ifham, berarti itu perintah untuk merintah untuk dipahami kan ya. Kalau merintah untuk dipahami, berarti di depan sudah ada pembahasan tentang perkataan atau materi yang akan dihafal, yang akan dipahami. Sedangkan di sini nggak ada. Di depan gak ada materi-materi, hanya pengantar kan di depan kan. Sehingga kalau menggunakan ifham keliru. Karena ifham itu menuntut ada pembahasan di awal. Sedangkan di sini gak ada pembahasan di awal. Cuma salawat beserta salam. Pengantar. Walam yakul dan tidak berkata siapa nadim atau musannif. Tak berkata idri. Tak mengatakan idri. Temukanlah. Idri temukanlah. Tak menggunakan idri. Li'annal amro karena sungguhnya perintah bidirayati dengan menemukan, dengan temuan. Perintah untuk menemukan sesuatu yang tadi ialah menghendaki apa amar. Ialah menghendaki apa amar bidirayah. Tahsil ilmi kepada memperoleh ilmu. Tahsil ilmi kepada memperoleh ilmu alat ta'anni atas secara perlahan atau lamban. Ada ta'anni atas secara perlahan atau lamban. Kenapa kok ada ta'anni? Li'anna dirayata karena sungguhnya dirayah atau menemukan. Hiyal ilmu ialah ilmu al-hasiluh yang diperoleh ba'da tafakkuri setelah tafakkur, dan tak menggunakan idrih. Kalau idrih berarti menuntut untuk memperoleh ilmu tapi secara lamban. Kenapa kok lamban? Karena kalau idrih itu prosesnya menggunakan tafakkur. Jadi kamu tahu tapi melalui tafakkur. Kenapa kok dia seperti itu? Itu namanya tafakkur berarti. Kalau tafakkur itu namanya idrih atau dirayah. Walam yakul tidak berkata siapa musannif ikra, tak menggunakan redaksi ikra. Kenapa? Li'annal amroh karena sungguhnya ikra bacalah artinya. Li'annal amroh karena sungguhnya amar bil qiraati dengan membaca. Perintah karena sungguhnya perintah bil qiraati dengan membaca, bacalah. Yak tadi ialah menghendaki apa amar tahsil al-alfadhi kepada terperolehnya lafaz. Kalau menggunakan lafaz iqra bacalah, maka yang dituntut hanyalah lafaznya saja sehingga maknanya enggak dibaca. Ya kan? Bacalah. Yasinul Qur'anil Hakim. Berarti hanya lafaznya tok. Walam yakul dan berkata siapa musannif
Walam yakul dan tidak berkata siapa musannif atau nadim ihfad. Tidak menggunakan lafaz ihfad. Hafallah. Kenapa tak menggunakan ihfad? Li'annal hifdzah, karena sungguhnya menghafal. Karena sungguhnya menghafal saunu syai'ih ialah menjaga sesuatu. Ialah menjaga sesuatu anid dia'ih dari kesia-siaan. Walau al-fadhah sekalipun ialah lafaz-lafaz faqat saja. Walau al-fadhah sekalipun lafaz-lafaz faqat saja. Sekalipun hanya lafaznya. Kalau menggunakan ihfad berarti yang diperintah adalah menjaga lafadznya tok. Mananya enggak menghafal gitu. Meskipun hanya lafadz itu adalah perintah ihfad. Karena ihfad itu adalah menjaga suatu dari kesia-siaan supaya tidak tersia-sia, tak terbengkalai. Walam yakul tidak berkata siapa muslim isma kepada lafadz isma. Li'annal amrah, karena sungguhnya isma artinya mendengarkanlah. Isma, dengarkanlah. Kenapa tak menggunakan redaksi isma? Li'annal amrah, karena sungguhnya perintah bisam'ih dengan mendengar. Ya kok tadi ialah menghendaki apa sam'un, apa amar. Yang tadi ialah menghendaki apa amar, tahsilal lafdih kepada terperolehnya lafadz fakot saja. Kalau isma berarti yang dengarkan hanya lafadznya saja. Wal maksudu, sementara adapun maksud huna di sini, adapun yang dimaksudkan oleh musannif huna di sini, tahsilul ma'ani ialah terperolehnya makna-makna, terperolehnya makna-makna ala wajhil jazmi, atas cara pasti atau mantap, bisuratin secara cepat, dengan cepat. Jadi menggunakan redaksi ilmu karena musannif bermaksud adalah maknanya. Ketahuilah sifat yang wajib kepada Allah, bukan hanya kemudian kudrat, iradah, tapi juga makna apa itu kudrah, apa itu iradah, kayak gitu maksudnya. Dengan cara jazm, secara pasti, harus yakin gitu loh, mantap, hati kita mantap, tegas. Itu perintah dari musannif untuk memahami bukan hanya lafadznya tapi juga maknanya secara tegas. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim atau musannif biwujubil ma'rifah, dengan kata-kata biwujubil ma'rifah, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Muta'alliqun ialah berta'alluq atau ya berta'alluq kalau bahasa kitabnya. Muta'alliqun ialah berta'alluq atau berhubungan bi lam dengan kata-kata i'lam. Jadi ba-nya di sini ta'alluqnya kepada i'lam. Tahu biwujubil ma'rifati. Fal ba'u, maka adapun ba dil mula bisati untuk wayabilil mula basati untuk mulabasah. Mulabasah ini menimpa. Sebenarnya berpakaian. Ay mutalabisan artinya menimpa atau menempel biwujubiha dengan wajibnya makrifah. Biwujubiha dengan wajibnya makrifah. Abaknya ini maksudnya menempel kepada diri kita, tahu bahwa yang wajib adalah makrifah. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim min wajibin biwujubil makrifah, min wajibin isrina, karena itu kan ya. Lillahi isrina sifah. Min wajibin bayanun ialah bayan, menjelaskan, lil isrinah kepada isrinah. Isrinah itu apa? Min wajibin, berupa perkara yang wajib. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim isrinah, isrinah dalam kurung isrinah atau tanda kutip karena itu qauluhu. Maf'ul bihi ialah maf'ul bih li i'lam, bagi i'lam. Li'iklam, bagi iklam. Isrinah, tahu isrinah kepada, makanya menjadi maf'ul bih. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif sifatan, ada kata-kata sifatan di sana. Tamyizun ialah sebagai tamyiz, mufassirun yang menjelaskan. Tamyizun ialah tamyiz, mufassirun yang menjelaskan. Lima waqa'a alaihi isrunah, lima kepada suatu
waqa'ah yang terjadi alaihi tasma isrunah apa isrunah. Maksudnya isrunah itu apa sih? 20 itu apa? Sifatan, sifatnya. Oh berarti 20 sifat. Kayak gitu. Menafsiri tamyiz yang menjelaskan tentang apa itu isrunah. Wa huwa adapun sifatan, kata-kata musannif sifatan tadi, mansubun ialah dinasabkan bi isrinah dengan isrinah. Yang menasabkan sifatan adalah isrinah karena sifatan tamyiz dari isrinah. Kama qalahu Syirbini yuh, sebagaimana berkata siapa yang Asy-Syirbini yuh, siapa yang Asy-Syirbini berkata yakni menghendaki siapa musannif annahu yajibu ala kulli mukallafin, annahu bahwa sungguhnya yajibu ialah wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf bisyar'i dengan syarak, maksudnya wajib syar'i, wajib ayya'rifah apa? Ya'rifah ini menjadi fa'il dari yajibu. Ayya'rifah apa harus mengetahui siapa kullu mukallaf, apa harus mengetahui siapa kullu mukallaf, tahu isrina sifatan kepada 20 sifat, mufassalatan secara terperinci. Mufassalatan secara terperinci. Harus tahu 20 sifat secara terperinci. Ma'atiqadih annallaha ta'ala, di samping meyakini bahwa sungguhnya Allah, di samping meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, annalillahi ta'ala, bahwa sungguhnya ialah, annalillahi ta'ala, bahwa sungguhnya ialah bagi Allah, bahwa sungguhnya ialah bagi Allah, wajibatin ialah, atau adapun, ini menjadi mubtada atau isimnya annah, wajibatin adapun sifat-sifat yang wajib, wa kamalatin dan sifat kesempurnaan, la tanahi yang tidak terbatas, la tatanaha ya karena fi'il mudhari', la tatanaha yang tanpa terbatas, yang tidak terbatas apa wajibat. Kata Syirbini maksudnya musannif adalah bahwa kita wajib mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang wajib dan kamal. Hakikatul ma'rifati, adapun hakikatnya mengetahui, yal jasmu ialah keyakinan, yal jasmu ialah kemantapan, keyakinan, ketegasan, banyak jasmun itu. Al muwafiquh yang sesuai, lil haqqi kepada yang benar, an dalilin dari dalil. Jadi hakikat makrifat itu adalah rasa yakin yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil. Wa ma taqlidu adapun taklid, apa itu taklid? Ikut-ikut. Tadi saya mengartikan ikut-ikut. Bahwa i'tiqadu matmuni qaulil ghairi, ialah bahwa maka adapun taklid i'tiqadu matmuni qaulil ghairi ialah meyakini kandungan ucapan orang lain. Meyakini kandungan ucapan orang lain, wa fi'lihi dan perbuatan ghair, wa taqririhi dan penetapannya ghair atau pengakuannya ghair, min ghairi ma'rifati dalilin dari tanpa mengetahui dalil. Ada orang berkata ini, kamu yakin, padahal kamu enggak tahu dalilnya apa. Kamu tak melakukan nador. Ada orang melakukan ini, orang sholat, kamu juga sholat, enggak tahu kenapa sholat itu kewajib, tanpa berpikir seperti itu. Itu namanya taklid. Wa kharaja dan keluar bidzalika dengan hal itu at-talamidatuh, siapa beberapa murid talamidah. Tidak termasuk dengan taklid adalah talamid murid ba'da ayyursyidah, setelah menuntun atau menjelaskan hum kepada mereka al-asyakhuh, siapa guru-guru, lil adillatih kepada dalil-dalilnya, lil adillatih kepada dalil-dalil. Kalau murid yang sudah mendapatkan irsyad, petunjuk dari gurunya tentang dalil-dalil, berarti murid tersebut sudah bukan taklid, bukan muqallid berarti.
Misalnya ada guru menjelaskan dalil bahwa sholat ini wajib adalah ini, Al-Quran sekian, misalnya digitukan. Sudah dijelaskan semuanya, berarti itu bukan muqallid. Berarti murid tadi bukan muqallid, bukan ikut kepada guru, bukan namanya. Tapi dia memang sudah dikatakan tahu, fahum, maka adapun at-talamidah, adapun mereka murid, arifuna, ialah orang yang tahu, bukan muqallid. La muqallidun, bukan orang yang muqallid. Kalau sudah dapat irsyad dari guru, maka bukan muqallid, tapi arif. Waqtarafah, dan berbeda pendapat, dan ikhtilaf. Siapa? Ulama. Atau waqtilifah, dan diperdebatkan. Terserah, cara bacanya terserah kalian. Waqtarafa, dan berbeda siapa ulama fiman, tentang orang qalladah yang bertaklid siapa man fi ilmil aqaidih, tentang akidah. Fi ilmil aqaidih, tentang akidah, berbeda ada sittati aqwalin, atas 6 pendapat. Orang yang bertaklid tentang akidah, ulama berbeda pendapat kepada orang tersebut. Sekurang-kurangnya ada 6 pendapat bagi orang yang bertaklid. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-iktifa'u, ialah iktifa, cukup, bit taklidih, dengan taklid. Al-iktifa'u ialah cukup, bit taklidih, dengan taklid, mal isyani, bersama berdosa. Cukup bertaklid tak apa-apa, cukup taklid itu cukup tapi berdosa. Ingkana, jika ada, fihi ialah di dalam man, fihi ialah di dalam man, ahliyatun nadori, apa ahli nador. Wa illa, jika bukan ahli nador, fala isyanah, maka tidak berdosa. Pendapat pertama bagi orang yang bertaklid, kata ulama, dia itu sudah cukup. Jadi keyakinannya berdasarkan taklid, hanya ikut-ikut, itu sudah cukup tapi berdosa. Kenapa? Karena dia ahli nador tapi tak mau bernador. Kalau seandainya dia bertaklid tapi dia tidak ahli nador, maka dia tak berdosa. Paham ya? Misalnya kamu sekarang bisa nador enggak? Kenapa? Bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada, misalnya ahli nador, bisa bernador kan ya? Tapi kamu gak nador, berarti taklidmu, imanmu itu cukup. Tapi berdosa. Berdosa kenapa? Karena tak bernador, padahal kamu bisa untuk bernador. Seandainya kamu sudah bernador tapi kemudian tak bisa, ya udah cukup, tak dosa berarti. Dan imanmu sudah dikatakan cukup. Tapi bukan dikatakan sempurna, tapi hanya cukup. Hadadapun ini huwallazi i'tamadahul ulama. Huwallazi ialah pendapat, i'tamadah yang memegang, hu kepada alladzi al ulama, siapa ulama. Pendapat ini adalah pendapat yang dijadikan dasar, yang dijadikan pegangan oleh ulama. Qala berkata Iwad al-Ghamrawi, siapa Iwad al-Ghamrawi? Minar Rajazih, dari Bahar Rajaz. In rumta ilmal asli kun mujtahidan wa la tuqallid fal khilafu qad bada wal qawlatus sahihatus syahira isyanuhu in kana da basira. In rumtah, ini syair dari Iwad al-Ghamrawi. In rumtah, jika mencari siapa engkau. In rumtah, jika engkau mencari ilmal asdih, kepada ilmu asal. Jika kamu mencari ilmu asal, kun, jadilah engkau. Kun, maka jadilah engkau mujtahidan, ialah orang yang berijtihad. Mujtahidan ialah mujtahid. Mujtahid maksudnya orang yang berijtihad, orang yang berenung, berfikir. Wala tuqallid, dan janganlah bertaklid siapa engkau. Kalau kamu mau mencari ilmu asal, ilmu akidah, ilmu tauhid, maka kamu jadilah orang yang berfikir, jangan cuma ikut-ikut katanya. Fal khilafu, maka adapun khilaf qad bada, ialah sungguh jelas. Kalau kamu bertaklid, maka imanmu masih diperselisihkan, masih diperkhilafkan. Fal qaulatus sahihatuh, maka adapun pendapat as-sahihatu yang sahih,
yang benar, asyahirati yang masyhur, yang viral. Isyanhu ialah berdosanya muqallid. Isyanhu ialah berdosanya muqallid. Ingka nada basiratin. Ingka jika ada siapa muqallid da basiratin ialah ahli, ialah sahibul ilmi. Da basiratin ialah orang yang memiliki ilmu, orang yang bisa bernador. Kalau bisa bernador tapi kemudian tak bernador, maka dia dikatakan isyan, bermaksiat, berdosa. Kalau adapun perkataan iwat, in rumtah. Kata-kata in rumtah ay talabtah, artinya mencari siapa engkau. Fababuhu, maka adapun babnya rumtah, qolah ialah qolah. Maksudnya rumtah sama dengan qolah. Berarti romah, bukan romah tapi romah, mencari. Kalau romah itu kan melempar. Kalau romah mencari, sama dengan qolah. Bina apa namanya? Bina ajab apa? Wawi, karena sama dengan qolah. Qolah asluhu qawalah. Itu membuktikan bahwa bina ajab wawi pakai waw, qawalah. Berarti romah juga asluhu rawamah, ajwaf wawi juga sama. Kulta bisa tasrif qolah luwawi, qola bisa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qolat Kenapa saya kok nyuruh nasif? Supaya nggak ngantuk. Karena kalau saya yang ngomong sendiri, saya dianggap radio rusak. Jadi di depan cuma ngomong, di belakang tidur. Romah tasrif sama dengan qolah. Romah. Bukan romaina. Rum sama dengan kulna sama. Rumta rumtuma rum. Kalau romainah itu sama dengan Roma. Bin apa namanya? Nakis. Romainah. Kan berarti nakis apa? Nakis? Ya, Romainah. Di sini enggak, bukan Roma katanya, tapi Romah sama dengan qolah. Sudah belajar tasrif? Di kelas sudah kan? Bina, nasrif. Kalau kamu katakan Romaita, Roma itu berarti Roma asalnya. Karena ketika bertemu dengan dhamir mutaharrik, huruf illatnya tadi dikembalikan lagi. Yang asalnya Roma itu kan sudah bukan iya kan? Ketika bertemu dengan huruf illat, tak dhamir mutaharrik atau dhamir mutaharrik, itu dikembalikan lagi menjadi Romaita. Waqauluhu adapun perkataan musannif da basiratin, bukan musannif tapi Iwad al-Ghamrawi. Adapun perkataan Iwad al-Ghamrawi da basirah. Di sana kan ada basirah, da basirah. Ai sahibu ilmin, artinya orang yang memiliki ilmu. Adalah orang yang memiliki ilmu. Wa yujma'u, dan dijama apa da basirah, dan dijama apa da basirah, bukan jamak kayak sholat itu loh ya, bukan jamak dan qasar itu, tapi dibentuk jamak ala basairah, atas basair. Kalau basirah dijamak menjadi basair. Bi khilafil basari, berbeda halnya dengan basar. Alladhi huwa ru'yatuh, yang adapun basar ar-ru'yatuh ialah ru'yah, penglihatan. Fayujma'u, maka dijama apa basar ada absarin, atas lafaz absar. Jadi basirah berbeda dengan basar. Kalau basirah itu orang yang memiliki ilmu, basirah atau pengetahuan. Kalau basar itu penglihatan, jamaknya beda. Kalau basirah nanti jamaknya basair. Kalau basar jamaknya absar. Asani, adapun yang kedua, ada iktifai bihi ialah tidak cukup bihi dengan
bertaklid. Pendapat kedua mengatakan kalau bertaklid tak cukup katanya. Fayakunul muqalliduh, maka ada siapa muqallid, orang yang bertaklid. Fayakun, maka ada siapa muqallid kafirun, ialah kafir. Wa alaihi, dan atas pendapat ini, wa alaihi, dan atas pendapat kafir As-Sanusi, siapa? Adapun Imam As-Sanusi. Pendapat yang kedua mengatakan kalau orang yang bertaklid di dalam masalah keimanan tak cukup. Sehingga orang yang bertaklid tadi dihukumi kafir, belum iman. Imannya tak cukup, berarti dia belum iman, sehingga berarti dia kafir. Ini dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Qala berkata Abdurrahman Al-Munili, siapa Abdurrahman Al-Munili? Wa hadzal qaulu, adapun pendapat ini, pendapat yang mengatakan muqallid itu kafir, mabniyun, ialah berdasarkan. Mabniyun ialah berdasarkan alaman ittaklidih, atas dilarangnya taklid. Tak boleh bertaklid, sehingga kalau orang bertaklid maka imannya tak cukup. Kalau tak cukup berarti kafir. Wa anal ma'rifat, ada sungguhnya ma'rifah syartun, ialah syarat fi sihatil ikmani, di dalam fi sihatil imani, di dalam keabsahannya iman. Karena untuk iman dikatakan sah harus ma'rifah. Wal haqqu, adapun yang benar, khilafuhu, ialah kebalikannya qaul. Wal haqqu, adapun yang benar, khilafuhu, ialah kebalikannya qaul. Katanya di sini begini. Pendapat yang kedua kan mengatakan kalau taklid itu kafir, imannya tak cukup. Wal haqqu khilafuhu, tapi yang benar enggak seperti itu, gitu maksudnya. Yang benar enggak seperti itu. Terus bagaimana yang benar? Yang benar kalau misalnya dikatakan tadi wal mu'tamadul ulama, adalah pendapat yang pertama tadi, adalah pendapat yang mengatakan cukup tapi berdosa. At-tsalits, adapun yang ketiga, pendapat yang ketiga tentang orang yang bertaklid. Al-iktifa'u, ila cukup bihi, dengan taklid, man isyanih, bersama dosa, mutlakon, secara mutlak. Pendapat yang ketiga mengatakan cukup imannya, tapi dia berdosa mutlak. Mutlak itu bagaimana? Sawaun, sama saja, karena ada fihi, ialah di dalam iman, karena ada fihi dalam iman ahliyatun, apa ahli, mampu, din nadori, kepada nador, amla, ataupun tidak. Baik dia itu ahli nador, bisa berfikir atau tak bisa berfikir, kalau dia hanya bertaklid, dia cukup tapi berdosa. Tetap berdosa kalau pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang pertama kan dipilah. Kalau dia ahli nador dosa, kalau bukan ahli nador tak dosa. Berarti enggak, ahli nador, dia berdosa karena tidak berenung, tidak berfikir. Qala berkata Al-Munili, siapa? Ya Abdurrahman Al-Munili. Al-Munili, siapa? Abdurrahman Al-Munili. Apa perkataannya? Wa huwa mardudun. Wa huwa, adapun pendapat ini mardudun, ialah tertolak. Mardud, pendapat ketiga ini gak benar, kata yang Al-Munili. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Al-Munili, aidan pula, wa mahallul khilaf. Ini perkataannya Imam Al-Munili. Wa mahallul khilafi, adapun konteks khilaf. Innama huwa fil muqallidi, hanya saja ialah di dalam muqallid. Ya, hanya saja ialah di dalam muqallid. Alladhi indahu, alladhi, yang ialah bagi muqallid, yang ialah bagi muqallid, tumakninatun nafsi, adapun ketenangan hati. Kata Imam Al-Munili itu enggak benar. Kemudian disusul dengan perkataannya, khilaf yang terjadi di kalangan ulama tentang orang yang bertaklid. Itu bagi orang yang bertaklid dan di hatinya itu ada rasa tenang gitu loh. Katanya. Tenang itu bagaimana? Hatinya tenang di dalam bertaklid itu bagaimana? Biangkana, dengan gambaran ada siapa muqallid dengan gambaran ada siapa muqallid bihaitsu law raja'ah, dengan sekiranya, seandainya, kalau makna kitab seperti itu diartikan semua. Seandainya menggunakan terjemah,
dengan sekiranya menganulir, dengan sekiranya seandainya menganulir, menarik kembali, muqalladuhu siapa orang yang diikuti muqallid, siapa orang yang diikuti muqallid, lam yarji maka tidak menganulir siapa muqallid, lam yarji maka tidak akan menganulir siapa muqallid, tidak menarik kembali gitu loh maksudnya. Wa illa jika menarik kembali siapa muqallid, karena maka ada siapa muqallid kafiran ilah kafir ittifaqon secara ittifaq. Jadi maksudnya begini, kata Imam Al-Munili mengatakan orang yang bertaklid tentang akidah itu dipersisihkan ulama, kan ada 6 pendapat kan ya. Yang dipersisihkan itu bagi muqallid yang kadung tenang hatinya. Ketika bertaklid dia tenang hatinya. Dikatakan tenang itu bagaimana, batasan tenang di dalam hati itu bagaimana? Ketika orang yang diikuti sudah membatalkan ucapannya, menarik kembali ucapannya, dia tetap berkukuh. Lam yarji, tak mengikuti, menarik kembali. Misalnya, saya ikut kepada guru saya mengatakan bahwa lampu itu merah, misalnya kayak gitu kan ya. Lampu sekarang merah, misalnya kayak gitu. Saya ikut kepada perkataan ustadz saya, perkataan guru saya bahwa lampu itu merah. Saya sudah tenang, kadung sudah mantep dengan perkataan ustadz saya. Seandainya, ini gambaran dari mantep, seandainya guru saya itu menarik kembali ucapannya, enggak, ternyata lampu itu putih, bukan merah. Saya tetap bersikukuh, tak kembali. Padahal guru saya sudah menarik ucapannya. Karena saya kadung mantep dengan ucapan guru saya, meskipun guru saya sudah membatalkan ucapannya, sudah menarik kembali ucapannya, saya tetap dengan pendapat saya bahwa lampu itu merah. Kalau seperti ini, ittifaqon kafiron. Orang tersebut diyakini sepakat ulama kalau orang yang seperti ini bahwa dia sudah kafir. Tidak ada perdebatan kalau orang yang seperti ini. Padahal orang yang ditakliti sudah membatalkan ucapannya, dia tetap bersikukuh. Berarti bukan khilaf lagi. Dia sudah disepakati bahwa dia adalah orang kafir. Muqalladnya sudah menarik kembali, kok dia tetap bersikukuh. Ikut siapa berarti kalau seperti itu? Berarti kafir. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, annaman qalladal qur'anah. Sesungguhnya orang qalladah yang bertaklid siapa aman al-qur'anah kepada Al-Qur'an, was sunnatah dan hadis, wal al-qat'iyatah yang qat'i, yang tegas, yang pasti, sahah ialah as-sah imanhu apa imannya aman, dittiba'ihi al-qat'iyah, dittiba'ihi karena ikutnya aman, al-qat'iyah kepada perkara yang qat'i, yang pasti. Paman barang siapa qalladah ialah bertaklid siapa man ghairu dzalika kepada selain hal itu, kepada selain Quran dan sunnah yang qat'i, kepada selain Al-Quran wa sunnah al-qat'iyatah, lam yasihha maka tidak sah imanhu apa imannya aman. Kenapa kok tidak sah? Li adami amnil khotoih, karena tidak amannya keliru, maksudnya bisa saja keliru, maksudnya kayak gitu. Tidak amannya keliru ala ghairil maksumih, atas selainnya perkara maksum, atas selainnya perkara yang terjaga. Kalau Quran as-sunnah qat'i, yang sudah qat'i itu maksum. Selain itu tidak maksum. Jadi begini, Al-Quran itu ada 2. Secara garis besar ini ya, Al-Quran itu dibagi 2. Ada yang qat'i, ada yang doni. Kalau yang qat'i itu 2. Ada yang qat'iyul wurud, ada qat'iyud dalalah. Ini sudah berbahasa usul fikih. Jadi qat'iyul wurud itu maksudnya turunnya Al-Quran itu qat'i, pasti ya kan? Pasti. Al-Quran pasti, tapi untuk masalah penunjukannya itu masih ada yang doni, masih praduga, enggak ada yang pasti.
Ada yang pasti, ada yang dhanni. Seperti apa yang dhanni? Seperti kuru. Salah satu kuru. Kuru itu maksudnya apa? Delalahnya ingin menunjukkan apa? Kuru itu suci apa haid? Itu kan masih dhanni, masih sifatnya praduga, bukan qat'i, ya kan? Tapi untuk masalah urutnya pasti qat'i. Kalau untuk masalah dalalahnya bisa qat'i, bisa dhanni. Di sini dijelaskan orang yang meyakini bertaklid kepada Al-Qur'an dan sunnah yang qat'i, maka imannya jelas sah karena sudah ikut kepada perkara yang qat'i. Tapi kalau ikut kepada selain Quran yang qat'i, maka masih dipersisihkan. Lam yasihha imanuhu. Tidak sah imannya katanya. Kenapa? Kalau ghairil maksum, selain yang dimaksum, kalau Al-Quran itu kan maksum. Kalau selain maksum, maka bisa saja dia keliru sehingga imannya belum sah. Katanya di sini. Kalau pendapat di sini mengatakan belum sah. Kalau kamu ikut kepada Al-Quran dan hadis, berarti kamu imannya belum sah. Ini pendapat yang keempat. Al-khamis, adapun pendapat yang kelima, al-iktifa'u ialah mengambil cukup. Al-iktifa'u ialah cukup bihi dengan taklid. Min ghairi isyanin, dari tanpa berdosa mutlakon secara mutlak. Ini pendapat yang kelima, malah lebih longgar. Ketika kita bertaklid katanya imannya cukup dan kita tak berdosa. Mutlakon, baik ahli nador ataupun ghairu ahli nador. Lianna nadoroh, karena sungguhnya nador syartu kamalin, ialah syarat penyempurna. Ialah syarat penyempurna, bukan syarat sah. Oleh karena itu saat penyempurna, faman maka adapun orang. Karena ialah ada siapa man. Iya, karena ialah ada fihi dalam man. Ahliyatun nadori, apa ahliyatun nador. Walam yandur, dan tidak bernador siapa man. Fakot tarokal aula, fakot taroka, maka sungguh meninggalkan siapa man al aula, kepada yang lebih utama. Kada begitu pula dakaroh, menyebutkan hu kepada kepada ini, pendapat yang kelima ini, al-Bajuri, siapa yang al-Bajuri. Pendapat yang kelima mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid imannya cukup dan dia mutlak tak berdosa. Baik dia ahli nador ataupun tidak ahli nador. Kenapa? Karena pendapat yang kelima ini mengatakan bahwa nador, merenung tentang akidah, itu hanya syarat kamal, syarat penyempurna, bukan syarat sah. Sebagaimana misalnya di dalam nikah. Nikah itu syarat sahnya adalah harus mukallaf, harus Islam, kan kayak gitu kan. Kalau bukan Islam tak sah nikahnya, ya kan? Itu sah, syarat sah namanya. Syarat sah. Ada syarat kamal, seperti apa contohnya? Seperti kufu, setara antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Itu syarat kamal. Artinya, kamu menikah dengan orang yang kamu misalnya berpendidikan. Menikah dengan laki-laki yang tak berpendidikan, misalnya miskin dan tak berpendidikan, itu kan tak kufu. Apakah sah? Karena kufu adalah syarat kamal, hanya syarat penyempurna. Artinya dianjurkan untuk menikahi dengan laki-laki yang sekufu. Yang misalnya orangnya alim menikah dengan orang yang alim. Orang yang iffah menikah dengan orang yang iffah. Kayak gitu. Apakah sah? Sah, tak masalah. Cuman terkadang ini ya, saya tegaskan. Kufu itu terkadang menjadi syarat di dalam nikah. Terkadang kufu menjadi syarat dalam nikah. Contoh, dalam apa? Contoh, perempuan. Kalau misalnya kalian memiliki calon sendiri. Bapak juga memiliki calon. Ya kan? Kamu tak mau dengan calon bapak. Kamu mau dengan calonmu sendiri. Kamu boleh nikah dengan calonmu sendiri asal dia kufu. Ini menjadi syarat sudah. Kalau asal si laki-laki pilihanmu itu adalah orang yang kufu denganmu. Ini berarti kufu sudah menjadi syarat. Kamu bisa menikah dengan dia asal dia kufu denganmu. Harus kufu kalau ini. Karena kamu memilih sendiri. Kayak gitu. Ini berlaku kalau perempuan yang masih perawan. Kalau perempuan yang sudah tidak perawan, itu gak perlu kayak gitu, terserah. Wali tak memiliki hak ijbar kepada perempuan yang sudah tak perawan. Bebas memilih kalau perempuan yang tak perawan. Artinya boleh menolak
jodohan dari orang tua. Ini secara fikih ya, secara tabarrukan misalnya karena tidak beradab, iya mungkin karena sudah membangkang dari perintah orang tua. Tak baik memang seperti itu, tapi secara fikih sah-sah saja menikah dengan pilihanmu dan menolak pilihan orang tua. Yang penting kufu, kalau tak kufu tak sah. Qala Al-Munili, berkata siapa Imam Al-Munili, wala hada, dan berdasarkan ini yakunu ada an-nadru apa nador. Yakunu ada an-nadru apa nador al-musiluh, yang mengantarkan ilal ma'rifatih kepada ma'rifah, mustahabban ialah sunnah. Kata Imam Al-Munili, nador yang bisa mengantarkan kepada ma'rifah itu hanya sunnah, bukan syarat, bukan wajib katanya, sehingga sah-sah saja orang yang bertaklid. Asadisu, adapun yang keenam, anna imanal muqallidi, sesungguhnya imannya muqallid, imannya orang yang bertaklid, sahihun ialah sahihun ialah sah. Wa yahrumu, dan haram alaihi atas muqallid, haram an-nadharu apa nadharfu. Ini barbar ini berarti. Kalau kita bernadhar katanya haram. Jadi cukup bertaklid saja, tak boleh bernadhar katanya. Pendapat yang keenam ini barbar. Kalau kita bernadhar malah kita haram. Bahwa adapun pendapat ini, adapun yang keenam, pendapat yang keenam, mahmulun ialah diarahkan al-makhluti, atas pola pikir yang bercampur, makhlut, pola pikir yang bercampur, bil falsafatih, dengan filsafat. Ini sudah, pendapat yang keenam ini sudah kontradiksi dengan pendapatnya falsafah. Sudah terjadi kontradiktif antara keduanya, sehingga menimbulkan pendapat haram bernadhar. Nah, kalau musannif di sini lebih cenderung kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa orang yang muqallid, orang yang bertaklid tentang akidah, imannya cukup, sudah dikatakan sah, sudah selesai, imannya cukup. Tapi kalau dia bisa bernadhar tapi tak bernadhar, dosa. Kalau dia tak mampu untuk bernadhar, maka dia tak berdosa dan imannya cukup. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.